Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training kali ini, saya akan membuat serial video tentang komunikasi baik secara intrapersonal maupun interpersonal yang sangat diperlukan bagi profesional untuk menunjang sukses sebagai profesional dan juga sebagai pemimpin atau sebagai manusia lainnya dalam konsep berkomunikasi. Oleh karena itu sahabat sekalian, tonton video ini sampai selesai, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, komen yang baik, lalu share video ini kepada orang-orang yang Anda kenal, yang Anda kasihi, supaya mereka juga mendapat informasi yang banyak bagaimana berkomunikasi secara efektif untuk menunjang karir dan kehidupannya. Video ini saya buat tentunya didasarkan dari pertanyaan-pertanyaan sahabat profesional yang saya terima, yaitu misalnya bagaimana cara berkomunikasi, apa konsep komunikasi, apa itu komunikasi intrapersonal, apa itu komunikasi interpersonal, bagaimana memahami hambatan-hambatan komunikasi, bagaimana meningkat supaya komunikasi jauh lebih efektif. Oleh itu sahabat sekalian, tonton video ini sampai selesai. Pengertian dari komunikasi ada banyak, bisa Anda dapatkan di berbagai literatur atau media yang Anda gunakan. Anda bisa cek di sana. Tapi sederhananya seperti ini, komunikasi adalah proses pertukaran pikiran, perasaan dan perilaku antara pertukaran pikiran, perasaan dan perilaku antara siapa? Pengirim dan penerima informasi dalam usaha apa? Mencapai suatu tujuan. Ya, sederhananya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ada pertukaran pikiran, perasaan dan perilaku di antara pengirim dan penerima dalam usaha mencapai suatu tujuan. Nah, apa tujuan dari komunikasi? Kita lihat berikut ini. Tujuan komunikasi yang paling umum dipakai bagaimana Anda memberikan suatu informasi, atau kedua ingin mendapatkan informasi. Nah, atau juga tujuannya dalam rangka mau merubah perilaku. Bisa perilaku siapa? Perilaku pihak lain. Nah, bisa dia anak buah kita, bisa dia keluarga kita, anak kita, dan sebagainya, merubah perilaku. Atau yang ketiga, mendorong tindakan supaya orang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, juga ada juga tujuannya untuk mendapatkan pengertian yang baik supaya dia memahami, ya. Dan juga ada komunikasi tujuan yang meyakinkan, ingin membujuk, ingin mempengaruhi supaya orang membeli produk kita. Itu dalam konteks atau membeli ide kita. Nah, itu tujuan dari komunikasi. Setelah Anda memahami tujuan komunikasi, maka Anda berikutnya melihat bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi misalnya Anda sedang presentasi, nah itu komunikasi. Atau Anda sedang dalam melakukan negosiasi, itu juga komunikasi juga, bagian komunikasi. Atau sedang melakukan pembinaan, coaching and counseling. Atau Anda sedang memimpin, bentuk komunikasi dalam kepemimpinan. Memimpin sini ya dalam rangka pengaruh anak buah Anda. Atau dalam rangka Anda sebagai sales begitu ya, dalam rangka membujuk atau dalam rangka mempengaruhi gitu. Nah, ini bentuk-bentuk komunikasi, banyak sekali komunikasinya. Dan bisa banyak cara, bisa Anda cari banyak sekali. Tapi itulah gambar-gambar yang sering digunakan dalam dunia profesional. Komunikasi yang kita kenal seperti judul dari video ini, saya ingin memberikan sharing video komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Nah, jadi komunikasi ada dua bentuk, yaitu komunikasi dengan diri kita secara intrapersonal dan komunikasi secara interpersonal dengan orang lain. Nah, secara intrapersonal adalah bagaimana Anda komunikasi dengan diri Anda. Karena setiap orang pasti pernah dan pasti melakukan itu setiap hari, berkomunikasi dengan dirinya. Contoh, ketika Anda baru bangun tidur, mulai Anda komunikasi dengan dirinya. Apakah saya langsung mandi? Atau saya ngopi dulu? Nah, itu dengan diri. Dalam hati, kan Anda nggak ngomong ya, dalam pikiran Anda, dalam hati Anda. Nah, itu contoh dalam memilih. Atau Anda sudah mulai keluar, aduh, begitu masih dalam pikiran baru tersadar Anda sudah, waduh, kerjaan hari ini banyak sekali ya.
Contoh, kenapa komunikasi secara intrapersonal itu, kalau menurut Deepak Chopra, di dalam pikiran manusia itu sudah ada tersimpan memori. Ya, sejak manusia lahir sampai umur 20 tahunan begitu sudah merekam kata-kata di dalam otak bawah sadarnya 60.000 sampai 70.000 kata. 60.000 sampai 70.000 kata, dan 70%-nya negatif. Ya, bisa Anda periksa nanti ketika Anda bangun tidur, lebih banyak berpikir positif atau negatif. Contoh, berpikir positif, hari ini semangat bergerak. Nah, itu berarti Anda berpikir, wah, hari ini menggairahkan, saya akan dapat uang, saya akan dapat rezeki, saya dapat proyek. Nah, itu berpikir positif. Tapi kalau berpikir negatif, aduh, hari ini kerja lagi, melelahkan, waduh, hari ini mesti presentasi, aduh, takut banget gitu ya. Nah, ini pikiran-pikiran negatif. Nah, itu yang perlu Anda waspadai lah. Komunikasi di pagi hari itu komunikasi secara interpersonal. Memang interpersonal itu akan terus berlanjut sampai Anda tertidur. Sampai Anda menjelang tidur, interpersonal terus jalan terus. Setiap detik Anda berkomunikasi. Nah, atau sering disebut juga namanya sugesti atau autosugesti, atau banyak hal yang Anda bisa gunakan ya, istilah-istilah di sini. Nah, jadi atau self hipnosis bahkan ya. Menghipnotis diri sendiri. Karena sudah ada otaknya, tinggal tergantung tadi apa. Anda disugesti oleh pikiran negatif atau pikiran positif. Nah, profesional harus benar-benar menjaga, mengkontrol, mengawasi, mengendalikan pikiran bawah sadar Anda ini. Karena dia mempengaruhi interpersonal Anda. Nantinya, kalau Anda tidak terkendali, dia bisa mempengaruhi Anda dalam komunikasi secara interpersonal Anda. Gagal di intra akan mempengaruhi secara interpersonal. Nah, ini benar-benar teman-teman harus benar-benar mengendalikan intrapersonal. Interpersonal sangat sulit teman sekalian, karena bebas begitu liar, karena Anda sudah punya rekaman-rekaman itu, kejadian tersebut. Nah, memang kendalikan pikiran Anda dalam konteks ini adalah mempengaruhi intrapersonal. Kenapa? Intrapersonal tersebut akan mempengaruhi emosi Anda. Kalau negatif maka emosi Anda bisa negatif. Kalau Anda positif maka emosi menjadi positif. Lalu dari emosi ini akan keluarlah verbal, kata-kata baik dalam diri sendiri maupun dengan pihak lain. Lama-lama jadi perilaku begitu sekalian. Jadi jaga benar-benar, kendalikan. Jadi kalau Anda secara interpersonal negatif, cirinya gampang sekali. Anda menjadi malas, pikiran negatif begitu teman-teman ya. Anda punya prasangka buruk. Nah, ini bahaya banget ya. Belum ketemu orangnya sudahnya punya prasangka buruk. Nah, itu disebut namanya intrapersonal communication skill Anda. Harus bisa kendalikan. Jangan cepat-cepat punya prasangka buruk. Berjaga-jaga berarti boleh. Tapi kalau negatif udah repot terus sekalian ya. Atau Anda menjadi malas, Anda menjadi malu, nggak pede. Nah, itu intrapersonal Anda. Gitu ya. Nah, itu. Jadi intrapersonal itu adalah komunikasi dengan diri sendiri yang harus dikendalikan, harus dikontrol, dan adalah kontrol di tangan Anda. Kenapa? Karena itu diri Anda sendiri harus dikontrol dengan baik, dan itu butuh pelatihan terus menerus. Dilawan, ya dilawan dengan nanti Anda bisa melihat nanti Anda memotivasi diri gitu ya, mengendalikan pikiran-pikiran Anda dalam arti mengendalikan komunikasi secara intrapersonal Anda. Itu yang perlu Anda waspadai. Nah, berikutnya ketika sudah Anda menguasai pikiran Anda, baru Anda berangkat berikutnya kemampuan interpersonal. Nah, begitu interpersonal berhubungan dengan orang lain, nah ini ada beberapa variabel yang perlu Anda kuasai. Nah, berikut ini saya akan jelaskan bagaimana komunikasi secara intrapersonal. Secara konsep komunikasi tadi sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa komunikasi dalam Anda semua menguasai namanya proses komunikasi. Proses komunikasi ini ada 4 variabel yang harus dikuasai oleh Anda, yaitu ada pengirim, ada penerima, ya, ada pesan, ada medianya. Nah, ini harus Anda kuasai. Kenapa? Nanti saya akan bicara di video berikutnya adalah bagaimana menghadapi ini semua dalam konteks interpersonal skillnya. Nah, pengirim dan penerima atau pesan media di sini punya potensi kegagalan dalam proses komunikasi. Misalnya, teman sekalian, pengirim, Anda sendiri tidak siap dalam berkomunikasi lalu Anda berbicara, penerima bisa jadi bingung. Misalnya Anda tidak berbicara secara jelas begitu ya, si pengirim ini harus jelas dalam berbicara, tapi karena buru-buru akhirnya nggak jelas komunikasinya, si penerima menjadi bingung, apalagi gangguannya juga banyak. Nah, jadi penerima ini, si pengirim ini harus siap lebih dahulu dalam proses komunikasi. Harus jelas apa? Harus jelas tujuannya, ya, jelas tujuannya, lalu apa yang ingin disampaikan, lalu pesannya pun harus
jelas ya. Lalu bagaimana cara membawakan, jadi unsurnya itu waktu dia menyampaikan pesannya itu kan ada banyak ya. Jadi pesan itu dari kelompok, biasanya kalau dalam dunia profesional itu ada 3 kelompok. Ada pesannya yang namanya gosip ya, itu banyak membicarakan orang lain, nggak jelas, nggak ada fakta-fakta. Lalu pesan yang namanya bentuknya opini, itu namanya dari hasil pikiran, pendapat. Lalu pesan yang paling tinggi, paling ideal adalah fakta, pakai data. Nah, itu yang menjadi tantangan. Jadi seorang pengirim harus siap. Nah, ini komunikasinya apa nih? Hanya gosip, opini, atau fakta. Nah, kemudian juga dalam komunikasi tentu kalau Anda sedang ya konteks profesional ya tentu berbicara menggunakan data dan fakta itu teman-teman ya. Nggak boleh bicara dengan gosip atau opini. Nah, opini boleh saja nanti tempatnya waktu Anda menyepakati ini tujuannya dalam rangka brainstorming, bisa dipakai, dan itu pun dibatasi. Jadi si pengirimnya harus tahu dulu tujuannya, tahu pesan yang disampaikan. Nah, itu pesan juga harus tegas, singkat, dan jelas. Nah, disinilah nanti si pengirim juga harus siap. Begitu pesannya jadi jelas, data jelas, nah nanti dia bisa menggunakan namanya 3V. Pesannya jelas, baru kemudian vokalnya bagaimana caranya supaya Anda pesannya sampai mudah diterima oleh si penerima. Jadi vokalnya seperti apa, lalu visualnya, bahasa tubuh Anda, cara menyampaikan seperti apa supaya mudah diterima oleh si penerima. Nah, jadi sudah punya pesannya sudah pakai data, sudah jelas, dan Anda tahu harus tegas, singkat, dan jelas. Lalu jangan lupa, itu tidak cukup. Lalu kedua, bagaimana intonasinya, vokalnya. Lalu ketiga, bagaimana bahasa tubuh Anda, begitu ya. Nah, ini bisa berbeda-beda nanti pengaruhnya. Nah, ini teman sekalian ya. Kalau sudah seperti ini, nah ini yang dipakai oleh Profesor Verhadian yang mengelompokkan, bahkan dibuat persentase dalam rangka pengaruhnya. Misalnya verbal atau kata-kata atau pesannya sendiri pengaruhnya hanya 7%, sedangkan vokal itu adalah 38%, sedangkan visual itu 5%. Jadi bahasa tubuh itu 55%. Dan kata-katanya, pesannya dibungkus dengan namanya vokal. Nah, vokalnya apa sih? Yaitu emosi Anda. Vokal itu kan nada tinggi, nada datar, nada rendah. Ini kan dipengaruhi emosinya apa? Lagi sedang bahagia, atau lagi sedih, atau lagi takut, atau lagi marah. Nah, itu bungkusnya, sahabat sekalian. Nah, ini kekuatannya 38%. Namanya yaitu membungkus pesan dengan namanya vokal atau intonasi. Baru setelah pesannya dibungkus vokal, lalu dibungkus lagi dengan bahasa tubuh. Mau pakai bahasanya pakai menunjuk, atau diam, atau tenang, atau berwibawa. Nah, itu harus jelas teman-teman, biar mudah dimengerti si penerima. Nah, jadi hati-hati dalam menggunakan 3B tersebut ya. Jadi hati-hati dengan vokal, hati-hati juga dengan bahasa tubuh, karena bisa multitafsir oleh si penerima. Nah, yang berikutnya adalah media yang digunakan. Nah, medianya apa? Pakai lisan, tulisan, visual atau audio visual, atau video, gerakan simbolis, dan multimedia. Nah, ini jelas. Lalu si penerima juga. Nah, penerima juga di sini harus mengenali juga. Jadi teman-teman profesional ketika Anda mau berkomunikasi harus kenali dulu pribadi si Anda sendiri atau si penerima Anda. Kenali apakah dominan, influencer, steadiness, atau compliant. Nah, tipe-tipenya mesti dikenali juga supaya Anda jadi nggak boleh sembarangan dalam berkomunikasi. Dan saya akan jelaskan di video berikutnya tentang komunikasi secara interpersonal. Nah, secara singkat teman sekalian adalah si penerima juga nanti kita lihat. Karena kan tujuan dari ada komunikasi tadi ada perubahan perilaku misalnya gitu ya, ada meyakinkan dan seterusnya. Nah, penerima juga waktu Anda menerima informasi di sini ada dua pikiran kondisi yang dikondisikan dalam pikiran si penerima di sini. Ada dua pikiran, yaitu pikiran secara logiknya, sistematiknya, dan pikiran secara secara juristiknya. Ketika Anda sedang memberikan motivasi kepada si penerima, nah tentu harus muncul beberapa imajinasi dan berpikir secara juristik. Nah, waktu Anda menyampaikan semua ini, tentu bisa salah penerimaan. Nah, supaya memastikan itu benar informasi Anda, perlu namanya feedback, umpan balik, diverifikasi. Kalau dia bawaan Anda gampang, coba ulangi pesan saya, gitu ya. Kalau dia selevel dengan Anda, ya tentu minta meyakinkan lagi, mengulangi lagi. Kalau di atasan Anda, apakah Anda sudah mengerti? Nah, Anda yang ambil mengulangi secara otomatis. Nah, itu ya. Kalau
dia anak buah Anda, gampang. Coba tulis, catat, dan ulangi. Itu gampang ya. Itu feedback. Kalau di militer itu mutlak penting ya. Kalian bisa melihat kalau militer sedang upacara atau sedang berbaris, mereka pasti tanya, bilang bubarkan, maka dia pun mengulangi kembali kan ya, bubarkan. Nah, itu ya komunikasi feedback. Atau waktu mau menembakkan meriamnya, tembakan di sudut sekian, lintang, wah jelas, ulangi lagi hal yang sama. Jadi teman sekalian di sini penting banget yang namanya umpan balik. Nah itu kata kunci suksesnya komunikasi adalah umpan balik, itu harus dan mutlak harus disampaikan. Video ini semoga bermanfaat bagi Anda karena Anda sudah memahami sekarang konsep komunikasi, tujuan komunikasi, kemudian bentuk komunikasi, lalu komunikasi secara intrapersonal maupun interpersonal secara singkat, dan proses komunikasi dan juga berbagai hambatan yang singkat. Semoga ini bermanfaat buat Anda supaya Anda jauh lebih efektif dalam komunikasi dan tujuan komunikasi Anda berhasil. Silakan Anda saksikan video-video training lanjutan dari komunikasi ini. Semoga Anda bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan. God bless you.